Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat dan tetap semangat. Kali ini Ustazah akan menyampaikan materi yang menjadi kisi-kisi PTS yang akan datang. Jadi yang Ustazah sampaikan inti-intinya saja ya. Materi lengkapnya ada di buku dan video yang sudah pernah di-share ya. Kita mulai ya dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah mulai dengan hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang harus diperoleh atau didapatkan. Contoh, hak warga masyarakat. Contohnya apa? Itu berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Berhak mempertahankan hidup, berhak mendapatkan pendidikan ya. Perlakuan yang sama di depan hukum, memeluk dan menjalankan agama. Kemudian ada hak yang didapat dari lingkungan. Apa contohnya? Yaitu menggunakan air sungai untuk mengairi sawah, menikmati udara yang segar, memanfaatkan sumber daya alam, dan sebagainya. Kemudian di samping ada hak, ada yang namanya kewajiban. Kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan tanggung jawab. Nah, bentuk kewajiban warga masyarakat apa contohnya? 1. Memelihara persatuan di lingkungan masyarakat, menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat tinggal, meningkatkan rasa setia kawan dan kekeluargaan antar tetangga ya. Kemudian ada kewajiban terhadap lingkungan. Apa contohnya? Yaitu menanam pohon di lahan yang kering dan gundul ya, tidak membuang sampah ke sungai, menjaga kelestarian hewan laut, flora dan fauna, menjaga lingkungan dari sampah. Nah, untuk mendapatkan hak, kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Hak dan kewajiban harus kita laksanakan secara seimbang agar hidup menjadi aman, nyaman, tentram, dan juga sejahtera. Sekarang pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku dan perbuatan yang disengaja atau yang tidak disengaja. Ya, contohnya apa? Nih macam-macam tanggung jawab ya. Tanggung jawab terhadap Tuhan ya. Contohnya apa? Kita melaksanakan sholat ya. Kemudian tanggung jawab terhadap diri sendiri. Contohnya apa? Menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Tanggung jawab terhadap keluarga. Nah, di dalam keluarga ini ada keluarga inti ya, ada ayah, ada ibu ya, dan ada kakak dan adik. Apa contohnya? Ayah tanggung jawabnya bekerja ya, memenuhi kebutuhan keluarga ya, mencari nafkah ya. Kemudian ibu apa? Mengatur keuangan keluarga, menjaga anak dan keluarga. Kakak apa? Menjaga adik, membantu pekerjaan rumah. Tanggung jawab adik apa? Tidak membuat khawatir orang tua, membereskan mainan dan lain-lain. Kemudian ada tanggung jawab terhadap masyarakat. Apa? Contohnya yaitu memelihara persatuan di lingkungan masyarakat, menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat tinggal ya. Kemudian ada tanggung jawab pada bangsa negara, contohnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Tanggung jawab terhadap lingkungan yaitu membersihkan lingkungan dari sampah, menjaga sungai agar tetap bersih, menyirami tumbuhan, menjaga hewan dan tumbuhan dari kepunahan. Nah, itu tadi ya, hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Selanjutnya, Ustazah akan membahas tentang kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang ditandai dengan adanya kata tanya. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Dan tanda tanya di akhir kalimatnya. Sekarang apa kegunaan kata tanya apa? Itu digunakan untuk menanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi pokok bahasan. Yang kedua, di mana? Digunakan untuk menanyakan tempat berlangsungnya peristiwa. Kapan? Digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Siapa? Digunakan untuk menanyakan orang atau pihak-pihak yang terlibat.
Mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan terjadinya sesuatu. Bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses pekerjaan sesuatu, ya. Itu tadi ya. Kegunaan kata tanya. Kemudian contohnya. Nah, ini ada contoh sebuah teks ya. Teks judulnya Pohon Sahabi. Dalam teks ini kita akan bisa menggali informasi dengan kalimat tanya ya. Dan ini bisa dibuat kalimat tanya dan jawabannya. Bagaimana caranya? Kalian baca teksnya dengan teliti ya. Semua jawaban ada dalam teks ya. Seperti itu ya. Bisa ditanyakan apa, siapa, di mana, bagaimana, kapan, mengapa ya dari teks ini. Kemudian gambar cerita. Gambar cerita itu serangkaian gambar yang mengandung cerita. Nih contohnya seperti ini ya. Ini contoh gambar cerita. Kemudian dalam gambar cerita itu termasuk ada yang namanya komik. Nah, komik ini suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Contoh, nih ada gambar komik seperti ini. Nah, dari komik ini dapat kita membuat sebuah teks atau narasinya, atau dari sebuah teks atau narasi kita bisa membuat komiknya ya, gambarnya. Dan dari komik ini juga bisa kita gali informasi dengan menggunakan kata tanya. Ya. Kemudian yang selanjutnya menggali informasi berdasarkan poster. Nah, ini ada contoh poster was-was karena asap. Nah, dari poster ini kita juga dapat menggali sebuah informasi dengan kata tanya. Apa? Apa isi terkandung dalam poster tersebut? Nah, dilihat ya. Di sini isinya tentang apa? Oh, poster tersebut berisi bahaya kabut asap ya. Nah, di sini juga ada siapa? Siapa yang membuat dan menyebarkan poster tersebut? Nih, ini jawabannya ya. Kaltim KC ID ya. .id. Nah, ini yang namanya yang menyebarkan poster ya. Dilihat dari logonya di sini ya. Kemudian mengapa kabut asap ini sangat berbahaya? Nah, karena dalam jangka panjang kabut asap mengancam gizi dan pertumbuhan anak. Jawaban ini dari mana? Dari sini ya. Dari isi poster ini. Seperti itu ya. Kemudian tentang jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat. 1. Agraris. Agraris ini sektor usaha yang terdapat di daerah perdesaan dan pegunungan. Penduduknya biasanya bermata pencarian sebagai petani. Nah, berbagai jenis usaha di bidang agraris ini antara lain apa? Pertanian dan perkebunan. Contoh pertanian, padi, jagung. Perkebunan contohnya kelapa sawit, kopi, cengkeh ya, dan lain-lain. Kemudian ada peternakan, ada perikanan, ya, ada pertambangan, ada kehutanan, ada perdagangan, ada perindustrian ya. Kemudian ada jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau kelompok. Nah, jenis usaha yang dikelola sendiri itu usaha pertanian, contohnya ya, usaha perdagangan, usaha jasa, industri kecil. Nah, ini usaha-usaha ini dikelola sendiri ya, jenis usaha yang dikelola sendiri. Jenis usaha yang dikelola kelompok, contohnya apa? Firma ya, CV, PT, BUMN, BUMD, koperasi. Nah, saya tekankan koperasi. Koperasi ini nanti masuk dalam kisi-kisi PTS ya. Apa itu koperasi? Koperasi ini jenis usaha masyarakat ya, usaha masyarakatan ya. Jadi usaha yang berjalan atas asas kekeluargaan dan bertujuan menyejahterakan anggotanya. Ya, beberapa bentuk koperasi yang berkembang di Indonesia. Nah, ini macam-macamnya. Ada koperasi konsumsi, menyediakan berbagai bahan kebutuhan sehari-hari.
Ada koperasi simpan pinjam, menyediakan layanan simpan pinjam untuk anggota. Koperasi produksi menyediakan bahan baku produksi. Koperasi jasa menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Koperasi serba usaha, usaha mengelola berbagai jenis usaha ya. Nah, di situ. Kemudian kegiatan ekonomi sehari-hari. Ada produksi, distribusi, konsumsi. Ini sudah pernah ya di kelas 4. Di produksi itu kegiatan menghasilkan barang. Distribusi itu kegiatan menyalurkan produksi dari produsen ke konsumen. Konsumsi itu kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa. Nah, ini ya. Kemudian kita lanjut tentang pernapasan pada hewan. Nah, ini sudah fokuskan yang terdapat pada kisi-kisi BTS yaitu ikan atau Pisces ya. Jadi ini ya gambarnya ya, susunan organ pernapasan ikan ya. Jadi ikan itu bernafas dengan menggunakan insang ya. Pada lembaran insang terjadi pertukaran udara karena mengandung pembuluh darah. Susunan organ pernapasannya apa? Mulut, ya, rigi-rigi insang. Nih, rigi-rigi insang ini ada di dalam insangnya sini. Ini insang ini ya. Ini rigi-rigi nih. Ini rigi-rigi. Rigi-rigi ini gunanya menyaring air saat bernapas ya. Kemudian ada lembaran insang. Lembaran insang ini biasanya di sini. Ya, ini lembaran insang nih. Ya, ini lembaran insang. Kemudian tutup insang. Ini biasanya ada tutupnya ya. Kemudian tutup insang ini apa? Untuk menjaga agar oksigen tidak keluar. Lengkung insang ya. Nah, ini ada lengkung insang. Ini semuanya ada di dalam insang sini ya. Lengkung insang ya, tempat meletakkan lembaran insang. Itu tadi ya, susunan organ pernapasan ikan. Lanjut, amfibi atau katak. Nah, ini kita fokus pada katak ya, amfibinya. Katak ini ketika masih berudu, dia bernafas dengan insang ya. Jadi lembaran kulit luar halus yang mengandung kapiler darah ya, insang itu. Berudu ini bernafas dengan insang. Berudu ini sama dengan kecebong ya, kecebong ya. Jadi kalau katak itu masih kecebong, itu bernafasnya dengan insang ya. Nah, kemudian ketika berudu ini 9 hari, insang dalam yang akan menyusut fungsinya diambil alih oleh paru-paru. Jadi kalau sudah jadi katak dewasa itu dia bernafas dengan paru-paru dan kulit ya. Susunan organ pernapasan katak ini rongga mulut ya, koane ya, paru-paru ini terus kulit ya. Tuh, kemudian reptil. Reptil itu contohnya apa? Buaya, ular, kadal, cicak, biawak ya. Itu reptil bernapas dengan paru-paru ya. Susunan organ pernapasannya lubang hidung, trakea, paru-paru, tulang rusuk, anak tekak ya. Nanti dilihat ya di gambarnya. Kemudian selanjutnya pernapasan pada manusia. Nah, pernapasan manusia itu apa saja? Organ pernapasan manusia. Di manusia itu bernapas dengan paru-paru ya. Organ pernapasan manusianya apa? Hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru ya. Nah, ini gambarnya. Ada hidung. Jadi, hidung ini itu udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Ya, hidung. Tuh. Kemudian faring. Ya. Faring ini persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang nih, faring. Di sini ya. Kemudian laring. Laring ini saluran pernapasan membawa udara menuju
trakea. Trakea itu ya ini batang tenggorokan. Kemudian bronkus percabangan dari trakea. Kemudian paru-paru ya. Ini paru-paru ya. Kemudian ada diafragma. Ini yang namanya diafragma ini. Nah, ini diafragma. Ini dihafalin ya urut-urutannya ya. Kemudian penyakit organ pernapasan. Apa saja? Ada yang namanya emfisema, yaitu paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan air. Asma, kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Ada kanker paru-paru, TBC, bronkitis, ya, flu, ya. Kemudian bagaimana cara memelihara organ pernapasan ini? Yaitu menjaga kesehatan organ pernapasan, ya. Misalkan apa? Tidak merokok, ya. Dan selalu menjaga kebersihan, ya. Kemudian menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. Merawat organ pernapasan, menjaga kesehatan lingkungan sekitar, ya. Nah, itulah tadi anak-anak kisi-kisi materi untuk PTS, ya. Silakan kalian belajar dengan sungguh-sungguh, ya. Semoga Allah memudahkan kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.